Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Yang kali ini kita akan mendatangi sebuah rumah Quran, yaitu rumah Quran aku sendiri sih. Jadi ceritanya ada salah satu santri aku, santri akhwat, santri perempuan yang kita tuh rutin banget ada ruqyah dan santri yang ini tuh sering banget terkena gangguan jin. Jadi ketika mereka lagi ruqyah mandiri itu sering banget ada reaksi, dan santri yang ini tuh yang paling keras reaksinya gitu. Dan makanya hari ini aku datang ke sini untuk bantu lebih baik atas izin Allah. Kita akan bantu ruqyah, gimana prosesnya dan apa yang akan terjadi, sambil kita doain mudah-mudahan aku lancar hari ini ruqyah santrinya, mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi insya Allah nanti kita ruqyahnya di lantai 3 di rumah Quran Atawadu untuk khusus yang perempuan. Teman-teman semuanya, masih dari rumah Quran Atawadu. Kali ini kita akan meruqyah Sarah. Sarah ini salah satu tim aku yang sensitif banget teman-teman semuanya. Jadi dia tuh kalau ke tempat-tempat yang rada horor gitu, dia yang gampang berasa gitu. Terus dia kalau ada orang yang terkena gangguan jin, dia berasa gitu. Dan seperti biasa sebelum ruqyah biasanya aku akan tanya dulu kepada pasiennya. Pasien apa bahasanya? Tentang apa yang dirasain gitu. Karena untuk suatu keberhasilan proses ruqyah itu sangat berpengaruh tentang yang namanya tazkiyatun nafas. Jadi kalau misalnya masih ada emosi negatif dalam hati, itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ruqyahnya. Jadi kalau kesedihannya masih besar, amarahnya masih besar, atau ada kekhawatiran yang besar, rasa takut, atau apalagi dendam, hasad, itu akan sangat-sangat bukan menggagalkan ya, tapi kayak memperlambat proses keberhasilannya gitu. Nah itu bertanya ke Sarah, apakah kamu masih ada nyimpan hal-hal yang bikin kamu hidup kok gini banget sih gitu, kok aku diginiin sih, kok aku terus sih, kenapa selalu aku yang begini, kenapa aku lagi gitu. Ada tentang apa? Ini aku coba akan membuat kamu insya Allah bismillah lebih bisa menerima kenapa itu harus kamu gitu yang Allah pilih. Yang paling bikin kamu berat apa? Baik ya teh, semuanya aku kalau yang aku rasa itu aku nggak pernah dapat yang kayak orang-orang itu dapat, anak-anak yang seumuran aku dapat dari dulu. Sampai di titik sekarang aku udah punya suami pun aku nggak bisa ngerasain seperti yang orang-orang ngerasain. Sampai di titik pekerjaan itu ada di titik yang dimana ngerasa yang kenapa aku terus, kenapa harus aku, atau kenapa aku nggak bisa kayak yang lain. Gitu Contohnya, jadi kamu merasa kenapa sih aku nggak kayak orang-orang lain, kenapa sih udah sampai nikah pun aku juga nggak bisa ngerasain kayak istri-istri yang lain, kenapa sih dalam pekerjaan pun kok aku nggak bisa kayak yang lain gitu. Kamu merasa kamu sebagai seseorang yang hidupmu tidak seindah hidup orang lain, dan itu adalah menjadi sumber kesedihanmu yang paling besar dalam hidup. Kalau udah sedih kayak gitu itu rasanya itu kayak memang benar-benar ada yang buat bisikan apa ya teh. Tapi itu kayak rasanya iya kamu itu nggak dibutuhin gitu. Atau bisa jadi sampai sempat ada yang lihat obat banyak. Itu benar-benar yang kayak udah minum aja, nanti kalau udah selesai sama Biar kamu mati gitu maksudnya. tahu. Tapi gitu rasanya. Jadi kayak benar-benar kamu nggak ada yang bisa Harapin dari kamu udah gitu. Kamu waktu kecil sering disalahin nggak? Kayak dalam melakukan sesuatu kamu disalahin terus gitu. Gara-gara kamu nih Sarah, kamu ini gara-gara kamu nih. Jadi kalau ada sesuatu hal yang nggak baik misalnya atau nggak apa, kamu yang disalahin. Iya, karena dari dulu kan orang tua kerja terus ya teh. Jadi nggak ada perhatian ke anak-anaknya, benar-benar yang cuman kerja, yang ngasih makan, sekolah ya udah gitu. Terus habis itu titiknya itu di SMP. Aku itu dari SMP itu lainnya udah pada daftar sekolah, aku nggak boleh. Oh, kenapa katanya?
pembantu, suruh kerja. Oh, suruh kerja, suruh bantu. Gitu. Terus akhirnya karena memang masih SMP kan masih kepikiran-pikiran yang kayak teman-teman yang lain gitu, daftar ke sana ke sini ke SMP yang lain gitu. Aku nekat dan masuklah, mau nggak mau kan karena udah masuk ada usaha lah dari orang tua gitu. Sampai di titik yang SMP udah lulus dan aku dapat nilai bagus, teman-teman yang lain pada SMA itu aku nggak juga. Kamu nggak boleh lanjut sekolah. Berarti kamu merasa kayak impian-impianmu itu digagalkan gitu ya? Nggak pernah ada dukungan kan. Dia mendapat dukungan ya. Kayak harapanmu tuh dipatahkan, harapanmu dipatahkan. Kayak SMP dapat nilai bagus pun, mau daftar sekolah, yang lain udah daftar kemana segala macem, tetap aku dipatahkan untuk supaya mau kerja apa gitu. Karena memang kan anak pertama ya teh, gitu, nggak ada yang bisa bantuin selain orang tua gitu. Terus ada adik juga, jadi orang tua itu khawatir kalau misalnya nanti di tengah-tengah nggak bisa membiayain atau segala macam. Nanti adiknya gimana? Tapi akhirnya tetap aku kekeh untuk masuk sekolah. Nah sampai di titik aku dapat beasiswa full S1, dipatahkan lagi. Nggak boleh. Itu di antara semua murid itu yang bisa masuk adalah aku. Dipatahkan lagi. Terus habis itu nangis teh. Nggak apa-apa nangis. Patahkan lagi sampai S1 akhirnya. Padahal itu kamu dari satu sekolah, kamu yang terpilih untuk dapat beasiswa. Satu sekolah. Tapi orang tuamu tetap nggak bangga. Pokoknya kamu nggak boleh kuliah. Nggak, dia bilang nanti kalau di tengah jalan, lagi-lagi seperti itu. Nanti kalau di tengah jalan suruh bayar, terus siapa yang mau bayarin gitu katanya. Sampai akhirnya pas udah pengumuman dan akhirnya nemuin guru SMK, aku inget banget. Terus kita tatapan sampai si guru sekolah itu bilang, guru SMK itu bilang matematika, aku inget banget. Kalau misalnya Sarah nanti di tengah jalan ada apa-apa disuruh bayar atau segala macam, bapak yang harus bertanggung jawab. Ini tuh bener-bener yang bisa banggain sekolah, Sarah yang bisa buat menaikin nama sekolah gitu. Dan dari sekian banyak SMK yang di Pemalang kan yang dipilih cuma satu-satu, dan Satya Praja SMK kita ini bisa loh ngiring anak. Terus akhirnya 4 tahun berlalu, yang lain itu karena memang kan universitas terbuka kan TFIT. Jadi Sabtu Minggu itu kerja kuliah. Dan itu pun aku nggak bisa dapetin kerja hasil itu kayak anak-anak yang lain gitu. Kenapa? Kebutuhan aku itu nggak yang harus aku penuhi ya. Tetap kayaknya orang tua lebih butuh, adik-adik lebih butuh. Gitu. Jadi aku nggak pernah dapetin apa yang kamu nggak menikmati hasil jerih payahmu gitu. Semuanya. Sampai di semua kerja kuliah sampai 4 tahun. Sampai kuliah yang lain ada orang tuanya datang teh. Orang tuamu nggak datang. Kamu udah nggak bisa nangis loh. Tapi kalau diingat-ingat lagi tetap masih sakit gitu ya. Kalau misalnya pas futurnya teh, pas futur banget itu benar-benar yang semuanya datang dan nggak tahu itu bisikan atau apa. Itu tetap untuk bilang kalau misalnya aku itu nggak berguna atau aku itu memang semuanya itu nggak ngarepin kamu gitu. Jadi buat apa untuk kamu di sini? Aku nangis karena teman-teman semuanya, jadi Sarah ini kan bagian dari tim yayasan ya. Dari kisah dia tadi tuh dia merasa dia jadi orang yang selalu dipatahkan harapannya. Dia merasa merasa jadi anak yang tidak disupport gitu, dan dia kayak mengorbankan kebahagiaannya untuk keluarganya gitu, dan kamu kayak ngerasa aku tuh kayak orang yang gak berguna gitu kan. Kamu jadi ngerasa aku tuh orang gak berguna karena udah sampai prestasi setinggi itu pun tapi kok kamu tetap gak dihargai. Dan sekarang kamu ada di titik dimana kamu menjadi tim yayasan yang kamu itu kontrol banyak banget program sosial, dari bencana, rumah Quran, sampai Syam gitu. Dan betapa banyak yang Allah tunjukkan ke kamu bahwa kamu tuh punya hidup yang sangat-sangat bermanfaat buat orang banyak.
bukan hanya untuk keluarga kamu, tapi juga untuk agama Allah gitu. Kayak kamu sadar nggak sih sekarang tuh Allah kayak sedang memberikan hikmah buat kamu gitu. Adanya kegagalan kamu yang dulu, hal-hal itu tuh karena Allah ingin menjadikan kamu sampai di titik ini kayak satu-satunya yang akan selalu menghargai setiap jerih payahmu, setiap pengorbananmu, apa yang kamu lakukan untuk keluargamu, untuk orang tuamu, itu tuh cuma Allah. Dan lihat yang kamu lakukan sekarang tuh untuk agama Allah besar banget, Sarah gitu. Dan aku tahu setan pasti akan pengen terus kamu ngerasa kamu nggak berguna gitu. Tapi semakin kamu melakukan banyak hal di yayasan, kamu malah makin aku, ayo Sarah abis ini kita begini, dan aku yang nggak pernah bikin kita nganggur untuk bantu umat gitu ya. Dan kamu yang tadinya ngerasa nggak mampu, tapi akhirnya kamu bisa melakukan banyak hal gitu ya, kita menangis bersama karena begitu banyak hal orang-orang yang bisa kita bantu, kita tolong gitu. Kamu merasa nggak betapa kamu menjadi seseorang yang dibanggakan sama Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Walaupun dulu di masa hidupmu kamu ada takdir-takdir yang kamu merasa kok aku kayak orang nggak berguna sih, kok aku nggak dihargai gitu. Sedangkan kamu sekarang merasa, kamu sendiri pasti tahu lah betapa banyak orang yang ngerasa makasih ya Mbak Sarah. Dan bahkan semua orang itu tergantung sama transferan kamu, karena kamu bagian yang transfer ke rumah Quran ini, transfer ke si yatim ini, transfer ke Palestina, transfer ke Suriah, transfer ke sini. Betapa kamu tuh sangat berarti dan sangat berguna bagi agama Allah gitu. Jadi aku sih lihatnya kayak Allah tuh pengen kamu menatap Allah jauh lebih dalam, bahwa meskipun kamu pernah merasa tidak dihargai, tapi bisa jadi kamu tuh yang dibanggakan sama Allah di atas langit. Meskipun kamu ngerasa harapanmu banyak di pencapaian prestasimu banyak digagalkan gitu ya, banyak tidak dihargai, tapi bisa jadi kamu jadi orang yang dibanggakan sama para malaikat gitu. Karena bisa jadi Allah bilang, aku cinta nih sama hambaku yang ini gitu, yang rela berkorban apapun, yang penting bisa membahagiakan orang tuanya, bahkan sekarang bisa melakukan banyak hal untuk umat gitu. Dan kamu orang yang nggak pantang nyerah gitu. Aku bersaksi sih ya gitu, kamu tuh mau coba gitu, walaupun kamu mungkin belum punya pengalaman sebelumnya gitu. Dan sekarang aku tahu ternyata Sarah pinter banget ya gitu, satu sekolah dia sendiri yang dapat beasiswa gitu. Dan aku sendiri, aku bangga punya tim kayak Sarah gitu. Nah, aku merasa terbantu sekali gitu. Dan Masya Allah ya gitu ya, mudah-mudahan ini bisa jadi kayak obat untukmu, bahwa satu-satunya yang harusnya menjadi tujuan ketika meskipun kamu sudah berjuang tapi dipatahkan, yang tidak akan pernah menyepelekan jerih payahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang banggain kamu, Allah yang memuji kamu di atas langit gitu. Dan buktinya sekarang kamu banyak dicintai sama banyak orang. Jadi Masya Allah, tidak ada takdir yang sia-sia. Semua takdir itu adalah untuk menempamu ke titik yang sekarang. Semua takdir yang menurut kamu dulu nggak enak banget itu ternyata mengantarkanmu pada titik yang sekarang. Kalau dulu kamu nggak digituin, mungkin kamu nggak akan sekuat ini. Ketika ngadepin, aduh donasinya kurang, aduh ini nanti nggak cukup, aduh ini yang ini gitu. Dan tiba-tiba Allah pertemukan kamu sama orang-orang yang nggak kita bisa, nggak sekecil apapun yang kamu lakukan, kita selalu hargain itu. Kita selalu bilang makasih ya Sarah. Dan aku selalu bilang sama kamu selalu bisa insya Allah untuk bantu umat, untuk nunjukin bahwa kamu benar-benar menjadi orang yang manfaat di jalan Allah, bukan sekedar untuk keluarga. Dan kalau kamu pahamin, ini tuh pahala jariahnya ngalir buat orang tua kamu. Meskipun kamu mungkin kecewa sama orang tuamu, tapi kamu tetap sayang gitu. Bahkan aku yakin kamu kayak kemarin wakaf Quran untuk ibumu ketika meninggal gitu. Dan kamu paham benar kayak kamu umrohin ibumu yang udah meninggal gitu. Ya, meskipun kamu titik kekecewaan besarmu adalah orang tua, tapi
kamu tetap mau berbakti, kamu tetap mau berikan surga buat orang tua kamu, dan itu tuh hebat banget Sarah, hebat banget. Kemarin aku baru lihat berita ada anak yang mukul ibunya pakai linggis, naudzubillah, hanya karena dia kecewa sama ibunya gitu. Kamu hebat banget Sarah, kamu hebat, insya Allah. Dan setan itu nggak mau kamu terus merasa menjadi orang yang aku bisa melakukan sesuatu untuk Allah, dan aku melakukan ini untuk Allah, bukan untuk dihargai sama orang lain, bahkan bukan untuk dihargai sama orang tuaku sendiri, bukan. Kita melakukan suatu kebaikan, kita berprestasi, kita berkarya, itu buat Allah, karena Allah udah kasih nih raga, Allah udah kasih nih otak, Allah udah kasih nih iman. Itu buat siapa? Buat Allah, bukan buat manusia, bukan buat setan, buat Allah. La haula la haula la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ayo sama. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sujud. Kiblatnya mana? Kiblatnya sana. Ayo Sarah, la haula wala quwata illa billah. Sarah zikir dulu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tarik nafas. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayang banget sama Sarah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وهو السميع العليم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengerin azan. Masih di sini nih. Saya lagi watch atau di sini udah nggak ada.
banyak banyak. Keluar lewat muntah. Keluar lewat muntah. Minta ini dong, Rocky. Benjolan ini di sini deh. Biar lebih mudah. Jangan. Tolong Ustazah, ini Umi tunjukin. Sini. Sini dekat.
Jangan dimasukin. Narik aku. Kasian. Apa ya? Aku narik soalnya ini. Mbak Sarah, Kalau aku kan nyetruman, Mas. Mbak Sarah, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nak, dah. 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 Sini. Sini. Allah Sarah. Udah istighfar deh. Malu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sering ada benjolan kan kamu bilang di sini? Iya. Itu ternyata dari mereka tahu. Tadi soal benjolannya tuh jalan ke bawah. Nggak Ada dua. mau, Di nggak sini mau sama di sini. dilepas. Mau. Nih tinggal masih ada yang di sini ya? Jujur. Masih ada yang mangkal di sini kan? Ini dia udah sampai sini. Tadinya di sini kan? Ini di sini nih. Nih, di bahu. Jangan merasa terbebani. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Baqarah terakhir. Ini kenapa di bahu? Berarti ini kalau dia insya Allah ya, dari sisi tazkiyatun nafisnya, kamu jangan pernah merasa terbebani dengan beban yang berat, karena pasti insya Allah kamu mampu, kamu bisa. Kalau Allah kasih kamu sesuatu atau dikasih tugas sesuatu, insya Allah tandanya kamu mampu, kamu bisa. Ya, aman insya Allah. Ini soalnya di sini. Jangan merasa terbebani. Kalau mulai ngerasa berat, baca Al-Baqarah ayat terakhir, oke? Ya nggak bisa-bisa teh. Nggak bisa-bisa. Nggak bisa. Sih teman-teman salah. selalu berkaitan gitu antara penyakit, hati, lalu dengan ayat yang dibacakan itu kayak connected gitu. Jadi benar-benar semuanya jadi satu kesatuan, dan insya Allah nanti bisa dilanjutkan dengan ruqyah mandiri. Tapi catatan pentingnya adalah tazkiyatun nafisnya dibenerin. Jadi kayak kalau di sini kayak ini, kamu jangan merasa terbebani dengan apapun yang sudah Allah kasih ke kamu, atau dikasih tugas atau ujian apapun, kamu mampu, kamu bisa. Ya, dan latih terus baca itu Al-Baqarah ayat terakhir terapinya. Ya, ya teman-teman,
Untuk kali ini mudah-mudahan kisah Sarah bisa menginspirasi kita semuanya untuk mengambil hikmahnya, mengambil ibrohnya gitu ya, mengambil pelajaran dari, karena menurut saya setiap hidup seseorang adalah ilmu buat kita. Setiap orang punya sejarah masing-masing dan itu bisa menjadi motivasi dan penguat untuk diri kita sendiri. Makanya Allah kasih kisah hidup orang berbeda-beda. Di antara manusia itu ada kisah-kisah yang Allah ingin kita belajar, Allah ingin kita bisa memperbaiki diri, Allah ingin kita bisa mengambil hikmah. Itu saja dari saya untuk episode hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan doakan semoga YouTube channel ini bisa berkah buat semuanya. Dan buat teman-teman yang merasa punya gangguan jin atau ngerasa pengen curhat tapi aku tuh berat banget untuk cerita sama keluarga misalnya, kalian bisa curhat ke aku. Apalagi kalau teman-teman udah ngerasa ada gangguan atau bisikan atau hal-hal yang mengganggu teman-teman dari gangguan jin, kalian bisa kontak ke chat di bawah ini untuk misalnya nanti kita bantu sama-sama. Dan tadi kalau misalnya ada yang penasaran, tadi tuh aku olesin apa? Tadi rasanya gimana pas aku olesinnya? Nggak mau banget. Nggak mau banget ya? Nggak mau dioles, nggak mau, pokoknya nggak tahu ya, kayak mereka itu, bukan mereka sih, aku rasanya tuh pokoknya nggak mau, jangan biarkan aku pergi gitu katanya. Oh ya Allah. Dan tadi tuh benjolannya gede banget. Kamu kerasa nggak habis dioles tuh kayak ada yang di sini tuh udah lepas ya kan di sini gitu. Dan Makanya pas di sini itu kan udah nih, nah di sini tuh sembunyi gitu loh, kayak berasa kayak lagi sembunyi. Terus ketahuan oh iya ketahuan gitu rasanya tuh. Dan ini tuh minyak Rocky Oil namanya teman-teman, P3K, pertolongan pertama pada kesurupan, pertolongan pertama pada kecemasan. Rocky Oil teman-teman juga bisa order di Goto Bidadari, insya Allah mudah-mudahan berkah buat semuanya. Makasih buat semuanya, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.